Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022 dengan judul Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Setelah penghakiman atas orang-orang jahat yang sudah mati itu selesai, maka pada akhir 1000 tahun, Yesus meninggalkan kota itu, dan orang-orang kudus serta dengan barisan pasukan malaikat mengikutinya. Yesus turun di atas sebuah gunung besar yang segera setelah kakinya menyentuhnya terbelah dua dan menjadi sebuah dataran yang sangat luas. Kemudian kita memandang ke atas dan melihat kota besar dan indah itu dengan 12 dasar dan 12 pintu gerbang, 3 pada setiap sisi dan seorang malaikat pada setiap pintu. Kita berseru, kota besar itu sedang turun dari Allah yang di surga, dan kota itu turun dengan segala kemuliaan dan kebesarannya yang menyilaukan dan mengambil tempat di atas lembah yang telah disediakan Yesus untuk itu. Ketika Nabi itu memandang orang-orang yang ditebus tinggal di kota Allah, bebas dari dosa dan dari segala tanda-tanda kutuk, dalam kebahagiaan ia berseru, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian, jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam khayal dari Allah. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya atau pikiran fana telah membayangkannya. Dengan suara nyaring, mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah renungan pada hari ini menjadi satu kekuatan bagi iman pengharapan kita, karena inilah yang kita dambakan sebagai umat-umat Tuhan yang sudah sabar dan senantiasa teguh di dalam penurutan kepada firman Tuhan, di dalam menantikan Dia di dunia yang fana ini. Kita menantikan kota kudus yang akan turun itu setelah penghakiman 1000 tahun. Maka Yesus bersama dengan umat-umat kudus dan bersama dengan kota kudus itu akan turun ke dunia ini, dan di sanalah maka akan dimulaikan satu kerajaan yang tidak akan ada penderitaan. Di sanalah Taman Eden yang sesungguhnya, di mana manusia yang sudah ditebus itu akan merasa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, semoga pengharapan ini selalu memenuhi kehidupan kita, supaya kita yakinkan diri bahwa kita harus ada di sana, kita harus masuk ke dalamnya, dan kita harus layak untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Biarlah kita berada dalam tuntunan Tuhan melewati hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk semua kebesaran kasih-Mu. Satu gambaran daripada pekabaran firman-Mu yang begitu indah menjadi kekuatan bagi kami Bapa, untuk kami lebih berpengharapan, lebih setia lagi, oleh karena kami bersuka cita dalam menantikan kedatangan Tuhan, supaya kami turut di dalam menikmati akan kebahagiaan yang Engkau siapkan. Terima kasih Bapa. Berikanlah roh kesabaran, demikian juga penurutan dan penyerahan diri sepenuhnya, supaya iman dan karakter kami akan dibentuk menjadi sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Layaklah kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohonkan kasih-Mu untuk menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Biarlah kepenuhan daripada berkat yang datangnya dari surga melimpah dalam hidup umat Tuhan. Yang sakit ya Bapa, Engkau akan pulihkan. Demikian juga kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada yang terkena dan terdampak oleh karena bencana alam sekarang ini. Tuhan yang akan tetap memberkati dan menjaga mereka.
Bahkan ya Bapa, situasi dunia yang sekarang ini, kami berada di situasi pandemi yang tidak berakhir. Bahkan munculnya varian-varian baru ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ini, peristiwa-peristiwa itu mengarahkan mata rohani kami untuk semakin memandang dan melihat terhadap dekatnya kedatangan Tuhan yang kami nantikan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah iman kami selalu diteguhkan. Orang-orang tua yang kami cintai ya Bapa, dimanapun mereka berada, biarlah mereka dalam lindungan dan kasih Tuhan, dan kesehatan Engkau akan berikan. Mengampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.